Halo, perkenalkan nama saya Tri Resya Reseldi, NIM B2206140, kelas 01A Mateng. Baik, dalam video kali ini, untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah praktik profesi bidan oleh dosen pengampu Ibu Rismawati SST MKes. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang aspek perilaku sosial budaya dalam kehamilan, nifas, bayi baru lahir, dan KB. Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni dan budaya. Setiap daerah di Indonesia mempunyai budaya atau adat istiadat yang berbeda. Aspek perilaku sosial budaya dalam kehamilan. Yang pertama, ibu lebih sering konsultasi ke dukun, di mana ibu hamil kebanyakan di daerah saya, itu pertama mengetahui kehamilannya, dia langsung konsultasikan ke dukun untuk menanyakan apa betul dia hamil dan apa posisinya bagus. Kemudian yang kedua, ibu kemana-mana harus membawa bawang jika keluar rumah, apalagi di malam hari. Budaya mereka percaya bahwa ibu hamil saat keluar malam itu banyak makhluk halus yang mengikuti. Sehingga untuk mencegah hal tersebut atau hal-hal buruk terjadi, mereka dianjurkan kemana-mana membawa bawang merah. Kemudian ibu dilarang duduk di depan pintu. Sebab jika saat proses persalinan tiba, ibu bisa kesulitan melahirkan. Kemudian selama hamil, suami dilarang sembelih hewan. Sebab bisa menyebabkan janin yang dikandung istrinya itu cacat. Kemudian selama hamil dilarang makan makanan yang berwarna hitam karena dapat menyebabkan kulit bayi atau kulit anaknya nanti lahir akan berwarna hitam atau gelap. Kemudian ibu hamil dianjurkan minum air kelapa, bertujuan agar kelak bayinya lahir bersih dan putih. Aspek perilaku sosial budaya dalam persalinan. Yang pertama, ibu diberi air yang sudah dibacai mantra oleh dukun beranak, di mana di sini bertujuan agar proses persalinan berjalan lancar dan cepat. Kemudian ibu dianjurkan minum minyak. Ini tujuannya hampir sama dengan pemberian air oleh dukun. Kemudian sang suami diharuskan memakai sarung agar bayinya segera keluar. Kemudian fundus ibu diikat. Di sini bertujuan agar kepala bayi cepat turun. Kemudian saat ibu meneran, suami meniup ubun-ubun ibu, bertujuan atau mereka percaya bahwa dengan melakukan itu, ibu akan mendapatkan kekuatan tambahan atau istilahnya suami membantu istri untuk mengedan. Aspek perilaku budaya dalam nifas. Yang pertama, ibu bersalin diberikan madu dan kuning telur ayam kampung, bertujuan agar segera memulihkan kembali tenaga ibu setelah melewati proses persalinan. Kemudian ibu harus dimandikan oleh dukun beranak selama 3 hari. Kemudian ibu nifas harus diurut supaya rahimnya itu segera kembali ke keadaan semula. Kemudian untuk menghilangkan pegal-pegal badan ibu selama proses persalinan. Kemudian ibu tidak boleh keluar rumah selama 40 hari. Aspek perilaku sosial budaya pada bayi baru lahir.
Yang pertama, bibir bayi diberi madu, di mana mereka percaya bahwa dengan memberikan madu ke bibir bayi, itu kelak bibir bayi akan tampak merah. Kemudian mulut bayi diusap bantal agar bayi tidak rewel. Kemudian mekonium pertama bayi diusapkan pada alis bayi. Di sini bertujuan agar kelak alisnya bayi itu bagus, tebal. Kemudian bayi diberi kopi. Manfaatnya agar bayi tidak step atau kejang. Kemudian pada saat bayi dimandikan, itu kakinya diurut. Manfaatnya agar kaki bayi atau kaki anak nanti tidak berbentuk O. Selanjutnya yaitu tentang aspek perilaku sosial budaya tentang KB. Yang pertama, tidak percaya dengan KB pil, di mana mereka beranggapan bahwa KB pil itu angka kehamilannya itu besar. Kemudian pemahaman ibu tentang KB IUD dan implan. Mereka menganggap bahwa jika kita menggunakan KB IUD, itu bisa merambat ke organ-organ tubuh yang lain seperti ginjal atau bahkan hilang. Dan implan, mereka beranggapan bahwa implan itu bisa lari atau hilang, sehingga mereka tidak mau menggunakan KB IUD dan implan karena terlalu banyak berita-berita negatif yang mereka percaya dari orang luar atau orang lain. Kemudian pemahaman ibu tentang KB yang bertentangan dengan agama, di mana di sini mereka percaya bahwa dengan menggunakan KB itu kita melawan kehendak yang maha kuasa, karena kita membatasi untuk mempunyai anak, dan mereka juga menganggap bahwa banyak anak banyak rezeki. Kemudian peran kita sebagai bidan dalam menanggapi sosial budaya. Aspek sosial dan budaya sangat mempengaruhi pola kehidupan manusia. Tidak mudah mengubah pola pikiran ataupun sosial budaya masyarakat, apalagi masalah proses persalinan yang umum masih banyak menggunakan dukun beranak. Ditambah lagi di pedesaan kemiskinan, pendidikan rendah, dan budaya. Karena itu, kemampuan mengenali masalah dan mencari solusi bersama masyarakat menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki bidan. Untuk itu, seorang bidan agar dapat melakukan pendekatan terhadap masyarakat perlu mempelajari sosial budaya masyarakat tersebut yang meliputi tingkat pengetahuan penduduk, struktur pemerintah, adat istiadat, dan kebiasaan sehari-hari, pandangan norma dan nilai agama, bahasa, kesenian, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan wilayah tersebut. Sekian dan terima kasih.